memancing, memberi stimulasi kepada pemerintah desa agar di dalam membuat APBDes-nya ini bersinergi dengan APBD daerah, APBD. Nah, nanti bagi desa yang memang bisa membuat itu baik, Pemkab harus memberi penghargaan, apa nanti ditambah dana, ditambah bantuan keuangan, sehingga bisa betul-betul hasil pembangunan itu yang pertama nampak dan nyata, yang kedua bisa membuka akses ekonomi. Saya melihat dari ini APBDes itu bagi desa memang yang kurang pendampingan ya membangunnya itu apa ya Pak bahasa Jawa ya melenik-melenik gitu loh. Diacer-acer. Diacer-acer. Nah ini kalau bisa disimulasikan dengan anggaran pemerintah daerah sehingga infrastruktur yang dibangun Pemkab ini bisa menyatukan dengan desa, aksesnya lebih mudah, ekonomi kita insya Allah akan lebih cepat berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak Haji Abdullah Aminuddin AMD, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Blora, yang juga sekaligus Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Apa kabar Pak Amin? Alhamdulillah baik Pak Bambang dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya baik. Saya akan mau ngajak ngobrol tentang sebentar lagi akan ada pergantian pemerintahan, pergantian bupati, wakil bupati. Nah, yang kebetulan dalam pilkada yang lalu yang terpilih adalah Pak Arif Rohman, yang tidak lain adalah kader PKB, koleganya Pak Aminuddin sendiri. Tetapi sekarang sebagai pengusaha, ya, saya kira salah satu komponen yang sangat penting untuk memajukan daerah seperti Blora ini. Apa yang kesan-kesan Pak Amin sebelum ke Pak Arif ke pemerintahan selama ini, termasuk Pak Arif juga, artinya antara Pak Kokok, Pak Arif yang akan berganti ini, apa catatannya, apa keberhasilannya, apa yang harus diperbaiki, terutama dilihat dari sudut pengusaha. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya, salam untuk semua. Jadi secara kebetulan memang saya ini 10 tahun mendampingi pemerintahan Pak. Sebelum ini memang kami jadi wakil ketua DPRD Kabupaten Blora. Kalau memang melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Kokok yang juga di dalamnya kemarin dari Mas Arif Rohman, secara umum dalam rangka merubah brand kota Blora ini memang berhasil. Jadi setiap orang yang datang ke Blora setelah lama meninggalkan Blora itu masuk kota Blora pasti akan pangling. Nah ini memang brand yang dihasilkan oleh Pak Koko, ada perubahan wajah di kota Blora ini memang sangat berhasil. Walaupun memang demikian, di sisi lain memang beberapa infrastruktur yang ada di Kabupaten Blora ini ya kalau tidak memprihatinkan, tetapi masih belum ada sentuhan secara maksimal. Tetapi yang tadi dulu Pak, yang perubahan wajah yang bikin pangling itu mungkin bisa digambarkan dulu. Oh ya, jadi di Blora ini yang terbaru sekarang Pak Bambang ada namanya New Rail Ban. New Rail Ban. New Rail Ban. Jadi
itu terletak di Jalan Master Iskandar, di simpang bekas rel bannya itu. Jadi dulu memang jalur rel kereta api yang kemudian dipergunakan pasar, sehingga pasarnya sekarang sudah dipindah ke gabus. Nah, bekas rel ini menjadi kosong. Sekarang oleh Pemkab ini disulap menjadi sebuah tempat yang instagramable. Ya, kemudian ada ikon Kota Blora Koplaan, itu juga sekarang sudah berubah wujud. Nah, ini Pak Amin, sebentar, itu berarti relnya sudah nggak ada ya? Relnya sudah tidak ada, ditutupi jalan paving sekarang ya. Untuk jalan paving. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian ada koplaan yang didesain menyatu dengan lingkungan Sunan Pojo. Dengan nuansa nuansa Mataram, kalau jadi bata-batanya menggunakan bata tampilan, sehingga kesannya klasik. Ini mulai dari makam Sunan Pojo, kemudian koplaan, kemudian ada yang dulu komplek pertokoan Sunan Pojo. Ini sudah berubah. Nah, kemudian fenomena lagi memang dipugarnya Kridosono, lapangan Kridosono. Nah, sekarang itu menjadi alun-alun kedua Kota Blora. Walaupun memang ya kontroversi, Pak, yang suka olahraga yang menentang karena stadionnya hilang, sekarang nggak punya stadion. Iya. Itu jadi apa sekarang, Pak Amin? Alun-alun timur. Jadi Blora sekarang punya 2 alun-alun. Ya. Alun-alun, kemudian ada beberapa kuliner, yang pedagang-pedagang kuliner yang ada di ini, menempati di area alun-alun timur sekarang disebutnya. Jadi memang secara kawasan, beberapa lokasi ini telah berubah secara signifikan, tidak hanya pemugaran atau rehab, tetapi memang berubah wajah, termasuk beberapa kantor-kantor yang lama, era lama, sekarang sudah menjadi kantor-kantor yang serba modern. Nah, ini akhirnya memang menurut saya menjadi keberuntungannya Pak Arief. Nah, ini kalau ditangkap menjadi keberuntungannya Pak Arief. Pak Arief Rohman, karena PR-nya sekarang tinggal infrastruktur yang ke daerah-daerah. Sebentar Pak Arief, Pak Amin, sebelum ke infrastruktur, itu soal pasar itu gimana akhirnya? Soal pasar sekarang sudah berjalan memang, tinggal dari sisi value usaha, banyak memang pedagang pasar setelah dipindahkan ini volumenya turun, volume transaksinya turun. Nah, menurut saya memang ini perlu ada semacam sentuhan dari pemerintah. Jadi apakah dalam bentuk, ya kalau di kota besar kita mungkin mengenal minggu promosi, minggu diskon, atau apalah, yang penting membuat orang ini bisa tertarik ke pasar, yang memang tempatnya kan memang agak ke selatan, jadi berbeda dengan pasar yang dulu. Lalu yang pasar lama itu mau dipakai untuk apa? Pasar lama masih kosong, saya mendengar memang masih menunggu investor untuk. Kalau saya sih mengusulkan, baiknya kemarin saya sudah menyampaikan ke Mas Arief untuk dibuat mall layanan, Pak. Mall layanan yang mungkin ya jadi masyarakat supaya bisa lebih mudah lah untuk dapat akses pemerintahan itu. Sasana Bakti juga masih butuh investor, Pak. Monggo nanti Pak Bambang yang mungkin. Itu kan tempatnya strategis sekali, yang bekas pasar itu, Pak. Itu mungkin apa gabungan antara mall pemerintah sama mall bisnis kan bisa sebenarnya. Nah, ya itu memang anggarannya yang belum lah, ini ditunggu kayak Pak Bambang ini untuk invest di Blora. Ada 2 tempat strategis
Satu lagi di tempatnya Sasana Bakti, bekas Sasana Bakti yang sebelah pendopo itu. Iya. Itu dulu kan apa ya, gedung biskop ya kalau nggak salah ya. Dulu kunonya ya Tridaya itu, dulu Tridaya gedung biskop, kemudian tutup, dirubah menjadi tempat gedung pertemuan. Nah sekarang ini sudah dirobohkan, hanya ditutup sen saja, memang menunggu investor juga. Kalau apa biskop sudah nggak ada di Blora? Biskop sudah tidak ada. Ya. Nah, monggo ini dibuka. Padahal kebutuhan itu ada ya. Ada Pak ya. Saya kalau melihat biskop di Semarang sering ketemu orang Blora melihat di Semarang dulu sebelum pandemi. Ya, baik. Sekarang pindah ke tadi infrastruktur yang saya kira jadi sangat penting untuk apa kegiatan bisnis atau kegiatan perekonomian. Moga Pak, amin. Ada beberapa keluhan memang Pak, ada di jalan-jalan kita yang masih sifatnya jalan kabupaten di daerah-daerah tertentu itu memang perlu disentuh. Nah, menurut saya agar supaya nanti di dalam pembangunan ini jangan sampai nanti Mas Arief ini hanya memilih yang pendukungnya banyak kemudian diutamakan, tetapi memang harus pada apa namanya kebijakan pemerataan yang bisa terasakan keadilannya. Nah, kalau boleh saya usul memang kita melihat itu sekarang dana desa kan banyak, Pak Bambang. Ya. Nah, kemarin saya di grup CBD itu juga menyampaikan, artinya kalau menurut saya kita itu mencoba lah bagaimana memancing, memberi stimulasi kepada pemerintah desa agar di dalam membuat APBDes-nya ini bersinergi dengan APBD daerah, APBD. Nah, nanti bagi desa yang memang bisa membuat itu baik, Pemkab harus memberi penghargaan, apa nanti ditambah dana, ditambah bantuan keuangan, sehingga bisa betul-betul hasil pembangunan itu yang pertama nampak dan nyata, yang kedua bisa membuka akses ekonomi. Saya melihat dari ini APBDes itu bagi desa memang yang kurang pendampingan ya membangunnya itu apa ya Pak bahasa Jawa ya melenik-melenik gitu loh. Diacer-acer. Diacer-acer. Nah ini kalau bisa disimulasikan dengan anggaran pemerintah daerah sehingga infrastruktur yang dibangun Pemkab ini bisa menyatukan dengan desa, aksesnya lebih mudah, ekonomi kita insya Allah akan lebih cepat berkembang gitu. Sebenarnya kan bisa aja dengan stimulan. Pokoknya kalau yang programnya ini dana APBD kabupaten akan mendampingi sekian. Nah, gitu kan. Nah, maksud saya itu, Pak. Maksud saya itu selama ini belum pernah ada yang seperti itu. Ya. Maksud saya memang itu betul. Padahal menurut Pak Aminuddin potensi apa dana desa untuk menggerakkan bisnis di desa ini sangat besar ya? Sangat besar Pak. Dan sebenarnya di masing-masing desa di Kabupaten Blora ini punya karakteristik, punya keunikan dan punya potensi. Kayak di Todanan itu dengan metenya, di Bogorjo dengan sawonya, di beberapa daerah dengan peternakannya, Blora Kota dengan keripiknya, itu banyak potensi. Mungkin nggak retail itu dikerjakan oleh BUMDes? Sangat. Hari ini tadi alhamdulillah saya lapor ke jenengan, saya juga sudah bertemu dengan teman-teman dari BUMDes Sumber, dan kebetulan memang kami juga secara apa namanya di bisnis kami memang kami hari ini sedang mencoba mencari mengembangkan kemitraan Pak. Jadi dengan konsep meniru pada apa namanya retail yang sudah menasional itu bagaimana tapi ini dibuat oleh warga Blora. Biar yang kaya tidak hanya orang Jakarta gitu, orang Blora boleh kaya juga. Makin ke bawah makin yang menikmati makin baik kan gitu.
Terus kalau ada ide misalnya BUMDes itu pengen jadi apa penyalur pupuk dan sebagainya, itu yang daripada ribut terus soal pupuk, bagaimana menurut Pak Amin? Menurut saya selama tidak ada monopoli, kemudian pembagian wilayahnya jelas dan syarat syarat administrasi dan syarat layanannya bisa terpenuhi, justru menurut saya harus dikasih, Pak, supaya nanti akan menjadi contoh pengecer-pengecer yang lain dengan sistem distribusi pupuk yang seperti ini di Indonesia ini. Jadi justru biar BUMDes ini menjadi leader, tidak memainkan harga, tidak delik no barang, mendistribusikan dengan baik. Nah ini kalau bisa malah lebih baik. Gitu. Ya. Jadi kalau menurut Pak Amin, apa saja sebenarnya kegiatan ekonomi, kegiatan bisnis di Blora yang potensial yang bisa dikembangkan, Pak? Kalau oleh BUMDes banyak sekarang, Pak. Jadi satu dengan dibukanya Pertamina untuk membuka pom-pom mini yang boleh dilaksanakan oleh BUMDes itu sudah luar biasa. Kemudian yang kedua sebenarnya bisa mengelola potensi yang ada di desa. Bisa membentuk semacam hub industri. Sekarang kan pabrik kemasan, bikin mesin packing itu kan juga tidak terlalu mahal. Jadi mungkin itu bisa disentuh secara pabrikasi walaupun mungkin volumenya masih kecil. Nah, nanti dari UMKM itu kita bantu untuk mendistribusikan dengan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan distribusi. Ini saya kira bisa menjadi peluang. Yang memang peluang lagi yang memang membuka retail, kemudian dalam rangka membantu para pelaku usaha di desa, bagaimana BUMDes itu menjadi semacam pusat perkulaan. Contoh ini Pak Bambang, di daerahnya asli Pak Bambang nih, orang Tunjungan. Orang Tunjungan ini kalau mau kulaan harus ke Blora. Dia harus harus waktu, harus korban bensin, korban waktu, dan lama. Tetapi seandainya BUMDes ini mampu membuat semacam pusat perkulaan di situ, maka ini akan mengurangi kos baik kos baik waktu akan lebih irit. Gitu. Ini peluangnya sangat besar saya kira. Artinya BUMDes itu bisa bersatu membuat pusat perkulaan gitu ya? Betul. Ini yang memang hari ini saya juga kampanye itu, Pak. Mohon doa restu, Pak Bambang. Iya, mudah-mudahan sukses. Kalau peternakan, Pak, itu masih potensinya masih besar apa enggak kalau sapi itu? Sapi kan Blora ini termasuk lumbung Jawa Tengah, Pak. Lumbung Jawa Tengah. Ya, lagi-lagi memang sentuhannya yang memang masih masih belum profesional sehingga memang hasilnya mungkin masih dikelola secara tradisional itu, Pak Bambang. Ya. Kalau Pak Amin, kalau yang menjadi realitas sekarang itu para pengusaha Blora itu apa yang terutama dikerjakan? Di Blora ini kan industrinya masih belum ada. Jadi kalau di sektor perdagangan kita memang tergantung pada hasil panen. Pedagang emas, pedagang toko bangunan, ini kalau memang panennya melimpah ya pasti akan ikut merasakan hasilnya. Nah, ini yang tetapi di Blora ini dengan COVID ini mungkin beberapa pedagang yang sehat merasa efeknya, Pak. Karena dana-dana yang biasanya untuk rekreasi, untuk wisata, ngumpul di rumah sekarang. Nah, ini banyak tumbuh, Pak Bambang, di Blora. Tempat-tempat lokal nongkrong banyak tumbuh. Iya, ini. Nah, Pak Amin, dulu pernah ada yang mau mencoba, saya tidak tahu sudah dimulai apa belum, yang mau membuat air kemasan di Blora itu, di Todanan itu. Belum ada, Pak.
Di Tobangan ini sekarang yang banyak justru ayam pedaging. Ayam pedaging ada hampir 9 titik atau 12 titik. Ayam apa ya? Ayam potong istilahnya gitu. Ayam potong. Yeah. Ya. Baik, terima kasih Pak Amin yang tentang bisnis tadi. Nah, satu lagi yang Pak Amin urus ini IPHI ini kegiatannya apa Pak Amin? Ya, IPHI ini kan organisasi kebajikan Pak. Organisasi sosial, anggotanya para jamaah haji, para yang warga Blora yang sudah berhaji. Hari ini ya alhamdulillah kemarin kita sudah MOU dengan Pak Koko waktu bulan Desember kemarin, kita akan disiapi lahan, akan kita bangun Islamic Center. Mohon doa restu Pak Bambang, mudah-mudahan bisa terwujud. Kemarin sudah peletakan batu pertama, ini tinggal ngurus administrasinya. Mudah-mudahan terwujud. Itu kan organisasi IPHI ya, itu kan bisa untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau makin banyak yang bisa pergi berhaji, berarti masyarakat makin sejahtera. Gimana trennya di Blora? Sudah 25 tahun Pak nunggunya, 30 tahun ada aja. Nunggu antri haji itu. Dan rata-rata memang kita setiap tahun hampir di atas 600 orang. Kuotanya nggak bisa tambah ya, hanya segitu-segitu aja. Ya ini nanti tergantung pemerintah ngelobi sama sama inilah Kementerian Keagamaan. Tapi kalau yang Haji Plus itu kan kuotanya bisa lebih banyak. Haji Plus ini kan sekarang diurusi oleh pihak swasta, Pak. Biro Jasa Haji dan Umroh itu. Tapi kan harganya hampir 4 kali itu. Nah, maksud saya kalau ada yang makin banyak yang ikut itu tadi berarti orang Blora makin sejahtera gitu loh. Ya, uangnya banyak lah kira-kira. Nah, baik Pak Amin, mungkin terakhir adalah harapan Pak Amin bukan sebagai teman, tapi sebagai orang yang mewakili dunia usaha terhadap Pak Arif sebagai nanti Bupati baru, apa saja misalnya? Yang pertama jelas infrastruktur, Pak Bambang, karena ini memang menjadi jalur utama perdagangan, menjadi jalur utama akses ekonomi. Kemudian yang kedua, kita berharap dari selama ini pengalaman kami merekrut para calon tenaga kerja, kita itu masih mendapatkan masih ada sedikit keluhan bahwa mereka yang masih lulus new graduate dari taraf SMK ini secara skill memang masih jauh dari harapan dari apa yang mereka sudah pelajari di sekolah. Saya suatu ketika pernah mewawancarai Pak Bambang anak-anak lulusan SMK untuk kita ambil menjadi tenaga admin. Saya tanya, kamu tahu Outner? Itu aja tidak tahu. Padahal dia lulusan administrasi perkantoran. Ini kan tidak tahu apakah saat itu dia diwawancarai agak takut sehingga hilang semua pengetahuannya atau bagaimana. Tetapi ini PR pemerintah untuk punya skill yang pantas bisa langsung siap kerja ini. Kemudian yang ketiga memang supaya pemerintah ini ada unit-unit usaha yang sekiranya bisa menjadi jembatan antara pengusaha-pengusaha lokal, kemudian bagaimana bisa berekspansi dengan pertumbuhan dan percepatan yang lebih baik. Karena kami melihat selama ini pelaku usaha di Blora itu berkreasi dengan cara mereka sendiri. Nah, ini kalau memang ada sentuhan dari pemerintah, saya yakin akan lebih cepat pertumbuhannya dan perkembangannya. Maksudnya unit usaha itu BUMD itu Pak Amin?
Bisa BUMD, bisa dalam bentuk regulasi, bisa dalam bentuk kebijakan. Maksud saya itu Pak. Jadi unit itu artinya 3 hal itu. Misal memang pemerintah mampu membuat unit usaha yang menopang perekonomian. Contoh misal ini, di bidang pertanian. Selama ini petani Blora, Pak Bambang jenengan cek supaya perso, sebelum panen, ini para tengkulak dari luar Kabupaten Blora sudah datang ke Blora. Sehingga dia membeli hasil pertanian itu di bawah harga standar pemerintah. Harga gabah kering sawah itu. Icon itu ya? Iya, jadi sampai mereka yang datang ke Blora ini sudah membawa tenaga untuk manen di sawah. Kalau pas musim panen. Karena tidak ada satupun di Blora semacam cover. Padahal ini potensi, Pak. Jadi misalnya kita punya BPD, misalnya oke lah ada hasil panen, BUMDes ini dimodali untuk beli hasil panennya petani ini. Kita masukkan di gudang, kita proses sendiri di Blora, keluar sudah harus menjadi beras packing yang bagus. Nah, nanti titip jualnya titip jual Pak Bambang di Semarang kan itu. Iya. Padahal sepeleng harganya dari gabah menjadi beras packing itu hampir ya 30-20% masih lebih Pak. Ya, itu salah satu contohnya itu. Baik, terima kasih Bapak Haji Abdullah Aminuddin AMD, Ketua Apindo Kabupaten Blora. Berbagai harapan jalan keluar untuk memajukan bisnis di Blora mudah-mudahan bisa dijalankan pada waktu nanti Pak Arif Ruman menjadi Bupati. Sekali lagi terima kasih, tetap sehat, sukses, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.